Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran ekonomi. Setelah 2 kali kita bertemu di dunia maya ya. Yang pertama kalian sudah mencari tentang apa itu bank sentral ya. Kemudian bagaimana fungsi, ada yang menyebutkan pengertian ya. Ibu rasa cukup ya kalian sudah mencari tahu lebih dulu apa itu bank sentral. Kemudian kemarin juga kalian sudah melihat video pembelajaran ya tentang bank sentral dari ruang guru ya. Nah, hari ini untuk lebih menguatkan pengetahuan kalian tentang bank sentral ya, ada sedikit ada sedikit yang harus kalian tahu lagi ya tentang bank sentral. Oke, Ibu punya PowerPoint, nanti PowerPointnya oleh Ibu dikirimkan lewat tim saja ya. Oke, bank sentral. Nah, seperti yang di layar ya, yang kalian bisa baca, dalam perekonomian modern itu setiap negara memiliki satu bank sentral minimal ya, atau satu bank yang dia fungsinya untuk membantu pemerintah dalam menjalankan ekonomi atau pengaturan ekonomi. Nah, di Indonesia ini bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini tugasnya apa? Tugasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter. Karena bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah ya. Jadi bank sentral ini betul-betul membantu pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi di negara kita. Dalam hal ini Bank Indonesia ya. Ingat, bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian fungsi bank sentral ini ada beberapa. Yang pertama ya adalah melaksanakan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter, Bu? Kebijakan moneter adalah kebijakan atau kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi, uang yang beredar dalam masyarakat itu dihitung ya, diperhitungkan oleh pemerintah. Tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap roda ekonomi. Jadi kebijakan moneter ini kebijakan untuk sebetulnya mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bagaimana, Bu, kalau jumlah uang yang beredarnya terlalu banyak? Nah, nanti akan terjadi inflasi ya. Bagaimana kalau terlalu sedikit? Akan deflasi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang coba diatur oleh pemerintah. Kemudian kebijakan moneter ini ya tujuannya itu untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Artinya tadi Ibu sudah katakan jumlah uang yang beredar itu betul-betul diatur oleh pemerintah. Kemudian mengarahkan penggunaan uang dan kredit sehingga nilai uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya. Nah, jadi untuk kredit juga diatur ya, ada pengaturannya. Dalam hal ini diatur oleh bank sentral. Kemudian mendorong produsen untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Lah, kenapa, Bu? Iya, karena dalam produksi itu kan dibutuhkan modal. Nah, modal ini yang mengatur jumlah uang yang beredar atau jumlah modal yang beredar di masyarakat itu sudah ditentukan juga ya oleh bank sentral. Kemudian mengusahakan agar kebijakan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan negara maupun masyarakat. Nah, kebijakan moneter itu ya diantaranya ada politik diskonto atau naik turunnya suku bunga ya, kemudian juga ada jual beli saham ya, itu juga diatur oleh bank sentral. Nanti kita belajar lagi lebih jauh ya. Kemudian tadi ya fungsi bank sentral juga tadi satu melaksanakan kebijakan moneter ya.
Kemudian yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah untuk yang berhubungan dengan moneter dan keuangan. Artinya pemerintah juga harus dalam mengambil kebijakannya itu harus mempertimbangkan ya masukan-masukan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Sentral ini yang tahu data tentang keadaan ekonomi masyarakat ya. Kemudian memelihara cadangan atau kas reserve bank umum. Jadi bank umum itu beda dengan bank sentral. Kalau bank sentral tadi kan Bank Indonesia ya. Kalau bank umum itu contohnya bank yang tempat kamu menabung, BJB, BRI, BNI ya, kemudian BTN itu termasuknya bank umum. Nah, bank umum ini ya sudah diatur harus memiliki cadangan kasnya. Jadi ketika bank umum ini misalnya banyak yang nabung ya, oleh bank umum kan diputar lagi ya, memberikan kredit atau disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, yang disalurkan ini tidak boleh semua. Jadi tetap bank umum itu harus memiliki cadangan kas. Kenapa Bu harus memiliki? Sewaktu-waktu barangkali ada masyarakat yang mau mengambil uangnya di bank, itu bank umum tidak kelabakan ya, karena dia sudah punya cadangan kas ya yang harus dimiliki oleh bank umum. Nah, itu diatur oleh Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, memelihara manajemen cadangan devisa negara, yaitu ada dua, internal reserve dan external reserve. Apa itu internal? Internal itu adalah untuk keperluan jumlah uang yang beredar. Kalau eksternal untuk keperluan alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional itu apa Bu? Nah, kita itu kan melakukan ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu ya itu dengan uang, kan bukan dengan daun ya, tetapi dengan uang. Nah, uang ini juga harus diatur ya. Cadangan uang kita juga harus diatur. Siapa yang mengatur? Dalam hal ini Bank Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral. Kemudian selanjutnya melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan perbankan. Fungsi pengawasan dalam bentuk, fungsi pengawasan di sini itu maksudnya dalam bentuk yang pertama prudensial supervisi ya, atau pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Jadi sekali lagi, kalau bank sentral, bank umum itu nasabahnya kalau bank sentral itu nasabahnya bank umum ya, jadi bukan masyarakat. Jadi bank ini ya melakukan pengawasan terhadap bank umum. Supaya apa? Supaya hak kita sebagai konsumen itu bisa dilindungi. Misalnya tadi ketika kita nabung, sewaktu-waktu ingin diambil uangnya, bank umum memiliki cadangan kas minimum ya. Kemudian monetary supervisi, artinya menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Nah, jadi menjaga nilai mata uang, caranya bagaimana? Yaitu mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tidak terlalu banyak besar ya, nanti akan menimbulkan inflasi, tidak juga terlalu sedikit yang nanti akan deflasi. Kemudian selanjutnya yang keenam mengawasi kredit. Nah, mengawasi kredit ke siapa yang diawasi? Yaitu bank umum. Bank umum ini diawasi dalam pemberian kredit, tidak boleh melebihi batas kemampuan bank umum tersebut ya. Juga pembayaran, kemudian bagaimana cara pemberiannya itu juga diawasi oleh bank sentral. Sebagai banker bank atau bank dari segala bank. Bankers bank itu artinya bank dari segala bank atau bapaknya bank ya, gampangnya. Jadi bank sentral itu nasabahnya bank umum ya. Sekali lagi bukan orang, tetapi bank umum.
atau lender of last resort. Artinya ketika bank umum itu tidak mampu memberikan mengembalikan uang masyarakat, nah bank umum ini bisa meminjam uang di bank sentral atau BI, mengajukan kredit kepada Bank Indonesia. Kemudian memelihara stabilitas moneter, artinya tadi ya, jumlah uang yang beredar itu di masyarakat itu diatur. Nah, sekarang yang sedang rame itu kan BLT, berapa triliun ya jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya supaya tetap stabil. Nah, itu kan diatur juga. Makanya pemberian BLT ini secara bertahap, tidak sekaligus. Supaya apa? Supaya uang yang beredar di masyarakatnya juga tertata ya, tersusun atau terencana. Kemudian melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, kemudian mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Nah, sekarang Ibu punya nih bedanya bank sentral dengan bank umum. Nah, ini bisa kalian lihat ya, perbedaan bank sentral dan bank umum. Yang pertama, kalau bank sentral lembaga yang tidak mencari keuntungan. Kalau bank umum ya merupakan badan usaha yang mencari untung ya. Kemudian kan kita kalau pinjam uang ada bunga. Nah, itu salah satu cara bank umum untuk mencari keuntungannya. Kemudian bank sentral, kegiatan bank dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau bank umum dikelolanya oleh swasta. Kemudian yang ketiga, bertindak sebagai pengawas dan pembina bank. Kalau bank umum diawasi dan dibina oleh bank sentral. Kemudian yang keempat, dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank. Kalau bank umum, kegiatan operasinya dipengaruhi oleh bank sentral ya. Jadi bank umum itu harus tunduk kepada bank sentral. Kemudian yang kelima, mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Nah, jadi kalau ada yang tanya siapa yang mencetak uang, bukan BJB, bukan BRI ya, tetapi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kalau bank umum hanya dapat menciptakan uang giral. Uang giral itu apa, Bu? Uang giral itu sertifikat ya. Kemudian surat-surat berharga. Nah, itu uang giral. Kalau uang kartal itu uang kertas dan logam atau yang biasa kamu pegang ya. Kemudian yang keenam, tidak memiliki saingan. Kenapa? Karena bank sentral di Indonesia itu ya hanya Bank Indonesia. Kalau bank umum melakukan persaingan antar bank. BRI saingan sama Mandiri ya, BJB saingan sama BRI. Nah, itu diperbolehkan asal persaingannya itu sehat. Persaingan dalam hal apa, Bu? Misalnya persaingan dalam hal pelayanan. Kalau di BRI AC-nya 1, BJB tambah 2, nah supaya betahnya di BJB. Nah, itu juga kan persaingan ya, supaya nasabahnya semakin banyak. Semakin banyak nasabah, maka bank umum semakin bagus ya, semakin semakin untung. Kenapa? Perhatikan saja kalian, kalau misalkan kamu punya ATM, setiap kali ngambil kan itu dipotong, uangnya masuk ke bank. Kemudian kalau transfer ya, semakin banyak nasabah ya tentu saja keuntungannya diharapkan bank umum ini semakin banyak ya. Kemudian kalau bank sentral bertindak sebagai lender of the last resort bagi perbankan, artinya mentok-mentoknya bank itu pinjamnya di Bank Indonesia ya. Kalau bank umumnya harus memiliki rekening pada bank sentral. Nah, tadi kan nasabahnya bank sentral itu ya bank umum ya. Kemudian terakhir, tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non lembaga keuangan. Artinya bank sentral ini hanya melayani yang jadi nasabahnya itu adalah bank umum. Kalau bank umum yaitu yang jadi nasabahnya adalah pribadi atau masyarakat atau perusahaan ya. Nah, itu tadi sekilas tentang bank sentral ya yang ada di Indonesia.
Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengadakan kuis ya. Sekian saja penjelasan dari Ibu. Tetap menjaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.